Apa aku tidak salah lihat? Kenapa di pinggangnya masih ada label gantung? Fei, bukan maksudku mengkritik. Kalau jasnya tidak cocok ya sudah. Tapi kenapa labelnya juga belum dilepas? Apa nanti habis makan malam harus dikembalikan? Jangan-jangan baju ini cuma disewa untuk pesta ini? Nona Liu Aqing memang harus menanggung banyak karyawan perusahaan Liu. Pulang ke rumah masih harus menafkahi suami pengangguran. Hidup pasti serba kekurangan, Nona Liu. Apa suamimu punya pekerjaan? Kalau tidak, datang saja ke perusahaanku. Kebetulan, ada lowongan satpam, gaji bulanan 3.500. Tidak usah. Terima kasih Jiang Feng. Dia sekarang sudah bekerja. Kerja? Kerja apa yang bagus? Angkat batu bata di proyek mana? Atau pasang sekrup di pabrik mana? Saudara Liu Kai, jangan meremehkan orang begitu. Tuan Jiang terlihat sangat angkuh, pasti. Sedang menjalankan bisnis besar? Direktur Jiang, berani tanya, Anda bergerak di bidang apa? Bagaimana kalau berbagi dengan kami juga? Ini, Jangan-jangan Direktur Jiang juga bergerak di industri kuliner? Kebetulan, saya kenal Manager Long dari Jusian Yipin. Bagaimana kalau saya undang dia ke sini, kalian berdua? Bisa berdiskusi tentang strategi bisnis? Direktur tahu, kalau bukan karena Anda mengadakan jamuan di tempat mewah ini, mungkin seumur hidup kami tidak punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Nanti, Anda harus perkenalkan Manager Long kepada saya. Banyak teman saya ingin pesan tempat di sini tapi tidak dapat. Iya, Direktur tahu, hari ini kita harus minum sepuasnya. Jangan sampai Anda sayang uang ya. Aduh, apa yang kalian bicarakan sih? Hari ini, semua orang silakan minum, semua biaya ditanggung oleh saya, tahu. Nanti, saya akan panggil Manager Long ke sini. Perkenalkan kepada semua, kita minum beberapa gelas bersama. Direktur tahu memang luar biasa. Bahkan bisa mengundang kepala manor terbaik di kota ini. Nanti saya harus banyak menghormati Anda dengan minuman. Iya, benar-benar iri dengan MU Hiking. Punya tunangan yang hebat seperti ini. Baiklah, karena kita semua adalah teman sekelas. Wen Sheng adalah keluarga sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Chen Fei, hidangan ikan pera karang ini adalah spesialitas di sini. Coba cicipi. Biarkan yang lain pesan dulu. Wah, langsung pesan spesialitas, tujuannya jelas ya. Aku pernah lihat yang numpang pesta pernikahan. Tapi numpang reuni istri, baru pertama kali. Hanya makan malam biasa, mana perlu numpang. Asal Chen Fei mau, di Jusian Yipin ini. Tidak ada yang tidak bisa dia makan. Jiang Feng, jangan lanjutkan. Wah, percaya diri sekali. Sepertinya hari ini, ada yang berebut bayar tagihan untuk Pak Tao. Tapi Jiang Feng, saat lihat menu, apa kamu tidak perhatikan harganya? Makan sekali di sini, bisa puluhan ribu. Uang saku dari keluarga Liu, sepertinya jauh dari cukup. Bagaimana kalau begini, hari ini kita ikuti dia. Tadi kan dia sendiri yang bilang, hari ini kita pesan paket termahal di sini, lalu minta Pak Jiang yang bayar. Bagus. Pak Jiang tadi juga bilang di Jusian Yipin ini tidak ada yang tidak sanggup dimakan. Kalau begitu, kami tidak menolak lagi. Pelayan, sajikan sesuai standar 188.000. Baik, Pak Tao. Ini 200.000, ambil untuk bayar nanti. Chen Fei, sedikit uang. Bagiku bukan masalah. Pak Jiang berpura-pura kaya raya. Ujung-ujungnya tetap bergantung pada wanita. Ini, ribut setengah mati, yang akhirnya keluar duit. Tetap Nona Liu. Aduh, ternyata benar menantu yang numpang hidup. Begini saja. Hari ini, semua biaya, kita berdua, bagi dua. Aku bantu tanggung sebagian. Tapi, kamu tidak boleh pakai uang wanita. Berani tidak? Tidak tertarik. Kenapa? Takut? Intinya cuma pengecut. Mungkin di kantong, 1.000 perak pun tidak ada. Baiklah, aku temani kalian main. Chen Fei, pesan. Kenapa kamu masih seperti dulu? Tidak apa. Tidak apa-apa. Baik.
Pelayan, pergi. Beritahu Koki, gunakan bahan-bahan terbaik untuk kami. Saya bersedia bayar 5 kali lipat untuk semua hidangan. Sajikan 2 porsi, 1 untuk dimakan, 1 lagi untuk dilihat saja. Boros-boros begini, kurang tepat ya. Kalau nggak mampu pesan, bilang saja, ngomong apa boros makanan. Pak Tau, saya punya kewajiban pribadi mengingatkan Anda. Jusian Yipin tidak mendukung pemborosan, kalau berlebihan. Bisa-bisa keanggotaan VIP Anda dicabut. Kalau Anda berkenan. Jusian Yipin malam ini, ada acara lelang khusus, kami undang Anda hadir. Baiklah, kalau begitu, karena semuanya lagi semangat. Bagaimana kalau setelah makan kita ganti permainan, lelang, gimana? Saya temani sampai akhir. Konon Jusian Yipin selalu punya proyek lelang anggur merah. Yang dilelang di sini, semua anggur merah terbaik dari luar negeri. Pak Tau, hari ini Anda mau ajak kami orang biasa ini ikut merasakan langsung pengalamannya. Sayangnya, cuma takut Pak Tau mau saja. Ada orang yang nggak bisa pura-pura lagi, soalnya kan menantu masuk. Kemampuan terbatas. Jiang Feng. Kamu bilang saja, berani nggak terima? Saya temani sampai akhir. Oke. Semuanya, botol Henny Romane Dry Red ini adalah barang lelang andalan malam ini, harga buka 1 juta. Setiap kenaikan minimal 100.000, silakan tawarkan. Barang lelang seperti ini, mungkin cuma orang di ruang VIP yang bisa ikut. Kami cuma bisa nonton dari samping, dengar-dengar malam ini. Jusian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Kayaknya botol anggur merah ini akan jadi rebutan lagi di antara para orang penting itu. Melihat langsung pemandangan megah seperti ini. Malam ini kami nggak sia-sia datang. Jiang Feng, saya bawa kamu karena kemarin salah paham sama kamu, merasa bersalah. Jangan macam-macam, nanti malu sendiri. Saya nggak akan urusin kamu. Chen Fei. Saya tahu batas. Hang. Hati-hati, cari uang kita juga nggak gampang. Ah, santai, nggak butuh berapa ronde. Dia pasti kabur ketakutan. Saya tawar 1,1 juta. 2 juta. Jiang, kamu sengaja bikin rusuh. Yang enggak? Lelang ini, naiknya 100.000. Tidak ada yang sekejam kamu. Kalau tidak bisa lelang, jangan asal teriak. Saudara Liu Kai, ini lelang. Setiap orang berhak menawar dengan bebas. Saya tawar 3 juta. 500. Suami yang menumpang ya suami menumpang. Lelang itu pakai satuan, 10.000. Dia kira 500 rupiah? Chen Fei. Kenapa bangun? Chen Fei, suasana di sini bagus sekali. Ada apa? Harus pergi sekarang. Jangan buru-buru. Aku masih mau minum anggur. Henry Romane suami kamu. Iya, Chen Fei. Suami kamu begitu royal. Mana ada sedikit pun seperti suami menumpang. Sikapnya persis bos besar. Kamu buru-buru pergi. Jangan-jangan takut dia nanti tidak bisa bayar. Dan kamu ikut malu? Karena Tuan Jiang begitu royal dan populer, aku tidak akan di sini mengganggu kesenangannya. Hanya, Tuan tahu, saya paling tahu suami saya seperti apa. Taruhan berdua kamu setengah-setengah, akhirnya. Mungkin cuma kamu yang susah sendiri. Aduh, Chen Fei. Berkumpul ramai-ramai kan seru. Ngapain marah-marah? Lagi pula, ini Jusian Yipin. Siapapun yang di sini ikut lelang tapi menolak bayar, pasti tidak bisa keluar dari pintu ini. Aduh, Fei Fei. Kita jarang kumpul. Duduklah yang manis. Lagi pula, anggur mahal ini harus kamu cicipi. Tahu tunanganmu hebat, tapi tidak perlu menekan seperti ini. Sepertinya, acara kumpul seperti ini lebih baik tidak usah ikut lagi. Oh, Chen Fei. Tenang, hari ini pasti tidak akan mengecewakanmu. ruang Fu Bixing menawar 5 juta. Ada yang mau naik?
5 juta? Aku pikir aku Wang sudah jago menghamburkan harta. Ternyata, memang ada yang lebih hebat. Cuma sebotol anggur. Bisa ditawar sampai 5 juta. Tuan Wang. Ini Jusian Yipin. Ditambah 0 di belakang pun. Tidak aneh. Hanya, tidak tahu siapa orang penting ini? Tuan tahu, orang penting di ruang Feng Yasong menyuruh saya bilang, anggur ini pasti dia dapat. Anda yakin mau terus menawar? Oh, orang penting. Orang penting yang mana? Orang penting yang mana? Ini tidak bisa diungkapkan. Kalau begitu. Lagi pula, yang bermarga Jiang juga datang untuk mengacau. Jadi, melihat dari wajah Chen Fei hari ini, sudahlah. Kita semua teman sekelas, tidak perlu. Harus menentukan siapa yang menang. Hari ini, cukup sampai di sini. Pak Tao, saya benar-benar tidak tega melihatmu menelan amarah ini. Kita duduk di ruang VIP terbesar di Jusian Yipin. Fu Beixing, kalau kita mengalah, bukankah akan ditertawakan orang? Benar, Pak Tao. Apa Anda benar-benar mau membiarkan seorang menantu lelaki menginjak-injak Anda? Anda adalah CEO Grup Songjing. Dan kenal dengan Menir Long. Masa takut sama dia? Bagaimana mungkin saya takut pada sampah menantu laki? Pergi. Beritahu orang penting itu, anggur hari ini, kami harus dapatkan. Baik, Tuan. Jiang Feng, saya ingatkan. Yang datang ke Jusian Yipin, semuanya orang kaya dan terhormat. Pak Tao, sangat berhak untuk bersaing. Anda cuma menantu lelaki. Kalau sampai membuat marah orang penting di ruang sebelah, bisa celaka. Feng Yasong tawarkan 6 juta. Ada yang mau naikkan? 7 juta. Fu Beixing tawarkan 7 juta. Feng Yasong tawar 10 juta. Ada yang mau naikkan lagi? Hari ini akan menjadi rekor tertinggi untuk lelang anggur di Jusian Yipin. Sudahlah, Wensheng. Minum anggur apa saja sama saja. Jangan karena emosi sesaat. Habis-habiskan uang. Lagi pula, ini. Jiang Feng sehari-hari hidup dari Chen Fei. Dari mana dia punya uang? Ujung-ujungnya, kita yang bayar. Benar, sudahlah, Pak Tao. Sepertinya orang penting itu sudah pasti dapat. Lebih baik kita menghindar. Baiklah, kita berhenti ikut lelang. Tunggu. Chen Fei. Sebenarnya, sudah lama sekali kita tidak minum bersama. 50 juta, ambilkan anggur. 50 juta, Tuan. Anda yakin? Siapa yang berani saingi aku? Bagus, bagus, benar-benar membuka mata ya. Jiang Feng, aku kagum dengan keberanianmu. Aku mau lihat, kamu ini mantu Liu yang gagal. Bisa pura-pura sampai kapan? Jiang Feng, ini bukan tempat untuk main-main. Berhenti, jangan cari masalah. Sudah kubilang, aku temani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup, 500 juta, 50 miliar. Uang itu cuma kertas sampah, tapi hari ini, tak seorang pun boleh sakiti Chen Fei sedikit pun. Kertas sampah ya? Gila beneran nih. Aku pernah lihat orang miskin pamer kaya. Tapi yang nekat kayak gini, baru pertama kali. Katanya ada yang saingi aku beli anggur? Wah ayah. Kenapa ayah datang? Kukira siapa orang bodohnya. Sampai anggur 1 juta sebotol. Ditawar 50 juta. Ternyata kamu, anak boros. Ayah salah duga, itu si brengsek. Yang naikin harga senaknya. Siapa Anda? Jiang Feng. Kukira siapa anak orang kaya. Ternyata cuma sampah kecil.
Anak kemarin sore. Ikut-ikutan lelang, kamu mampu? Ada apa? Kamu keberatan? Gesek kartu, usir tamu. Ini kartu Violet Supreme yang legendaris? Apa? Ayah, kartu ini cuma ada 5 di dunia. Si Jiang, kamu mantu Liu. Dari mana dapat kartu ini, bos tahu? Kartu di tangan Jiang Feng pasti palsu. Imitasi. Menarik, sangat menarik. Nak, kamu bisa bohongi orang lain, tapi tidak aku. Di seluruh kota Jiang, cuma ada satu kartu violet. Dimiliki keluarga Lu. Sebelum datang. Tidak tanya-tanya, ini usaha siapa? Jiang Feng, di mana kamu buat palsu? Bohong dan tipu tidak baik. Kamu berani menipu di wilayah keluarga Lu, kali ini. Kamu benar-benar nabrak besi. Seseorang datang. Panggil manajer Long kalian, bilang ada yang buat onar. Hei, si Jiang takut? Sudah terlambat. Hahaha, nanti manajer Long datang, aku lihat hari ini. Bagaimana kau mati? Jiang Feng, apa kau gila? Bahkan barang palsu seperti ini berani buat, kukira. 3 tahun ini kau ada kemajuan, tak disangka. Malah semakin menjadi-jadi. Siapa yang buat onar di Jusian Yipin saya? Manajer Long, akhirnya Anda datang, ada orang di sini. Bawa kartu palsu, mengacaukan ketertiban. Tolong tegakkan keadilan, betul. Siapa yang tak tahu kartu ungu Jisiang ini, milik keluarga Lu? Dia berani bawa kartu palsu menipu. Bukankah ini menghina Jusian Yipin, menghina keluarga Lu? Anak muda, manajer Long sudah datang. Cepat berlutut, sujud minta maaf, mungkin. Masih bisa dapat pukulan lebih sedikit. Bos, bagaimana Anda datang? Ini. Ini, manajer Long, apa Anda salah orang? Diam, kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang adalah pemilik sebenarnya Jusian Yipin sekarang. Seluruh Jusian Yipin adalah aset Tuan Jiang. Bukan cuma makan, minum anggur. Bahkan jika Tuan Jiang mau minum air lemon, 88 koki Michelin Jusian Yipin saya akan racikan untuknya. Kau berani menyinggung Tuan Jiang. Sungguh tak tahu hidup mati. Dia pemilik Jusian Yipin. Ternyata, Jiang Feng adalah orang penting sebenarnya. Auzong, bayar tagihannya. Kau bilang tadi, semua biaya dibagi 2. Sekarang total 50 juta. Saatnya kau bayar separuhnya. Apa? Separuh? Kamu anak durhaka, mau bikin aku mati? Cepat berlutut. Sujud minta maaf pada Tuan Jiang ini, ayah, cepat. Maaf, Sio Jiang, Kak Jiang. Ampuni saya, kalau benar bayar separuh ini. Saya benar-benar hancur. Sio Jiang, saya mata buta. Ampuni saya kali ini, saya tak berani lagi. Sio Jiang, kasihanilah. Jangan. Wen Shen, Sio Jiang. Wen Shen. Pak Jiang, ampunilah saya. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi ini? Tuan Jiang, saya sudah lama curiga Bapak bukan orang biasa. Semua yang sebelumnya itu salah paham. Tolong jangan disimpan di hati ya. Chen Fei, semua salah tahu Wen Sheng itu. Saya masih banyak yang belum sempat ngobrol denganmu. Tuan Jiang, memang benar orang tak bisa dinilai dari penampilan. Apakah Bapak bersedia memberikan kontaknya? Suatu hari nanti saya pasti akan berkunjung. Iya. Tidak perlu, kalau bukan karena hari ini. Bagaimana bisa tahu di antara teman-teman Chen Fei? Ada begitu banyak orang bermuka 2. Kak, perusahaan ada masalah, ada yang di pasar. Sengaja menekan produk Liu Group, cepat kembali ke perusahaan. Baik, jangan panik dulu. Saya segera atasi. Ada apa? Saya ada urusan yang harus ditangani. Kamu pulang sendiri dulu ya.
Nanti, saya tanya lagi apa sebenarnya yang terjadi ini. Tuan Jiang, soal hari ini banyak salah pahamnya. Dia memukul dada saya. Direktur Yo. Direktur Liu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Direktur Yo. Bisnis properti Liu Group. Di Jiangcheng masih bisa jalan atau tidak? Tolong beri kepastian. Direktur Liu, apa maksudnya ini? Liu Group sah dan legal. Kapan giliran saya untuk mengatur? Kita tidak usah berbelit-belit, menurut penyelidikan saya. Liu Group ditekan. Adalah bapak yang mendorong di belakang layar, kita bicara bisnis saja. Silakan ajukan syarat apapun. Begini saja, saya beri Anda 2% pasar. Anda beri saya 80% laba, tanda kontrak kita jalan. Kalau tidak mau tanda tangan, juga tidak apa-apa. Bagi laba 80%, sungguh mulut besar sekali, sepengetahuan saya. Direktur Yo, 90% karyawan perusahaan Anda belum pernah masuk industri properti. Sekarang penjualan pun berantakan. Bapak begitu merusak sampai sama-sama rugi. Direktur Yo, sekarang Bapak sendiri, sepertinya juga tidak enak ya. HMPH. Urusan saya tidak perlu Anda khawatirkan. Sejak keluarga Liu menyinggung saya, Yo Basiong, saat itu. Anda seharusnya siap mental, apalagi ini baru permulaan. Kapan keluarga Liu menyinggung Direktur Yo? Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Keluarkan tamu. Nona Liu, silakan. Menantu ipar keluarga Liu. Aku ingin kau mati. Master Hong, orang ini. Sungguh aneh, sepertinya cukup ahli bela diri. Aku bahkan tidak menyadarinya, langsung terlempar olehnya. Cuma lewat sekejap. Langsung jatuh ke air. Karena aku sudah ke sini, tentu tidak akan diam saja. Aku sudah melihat luka kamu, lawannya juga orang yang berlatih kebatinan. Tapi kekuatannya masih rendah, tidak pantas disebut sebagai ahli. Kalau dia benar-benar jagoan, kamu pasti tidak bisa hidup kembali ke sini. Terlebih lagi dia masih semuda itu. Pasti dia baru saja memasuki gerbang latihan kebatinan. Hanya anak muda bodoh yang merasa hebat. Master Hong, kalau Anda yang melawan dia, berapa persen kemungkinan Anda menang? Untuk membunuhnya, bahkan tidak butuh satu jari pun saya. Master Hong, setelah pekerjaan selesai, saya pasti akan memberi Anda banyak keuntungan. Hari ini hujan. Cocok untuk membersihkan pisau. Bu, jangan pergi dulu. Chen Fei. Bagaimana pembicaraannya? Bagaimana hasilnya? Yo Basiong masih tidak mau mengalah. Jelas dia tidak mau menyelesaikan masalah dengan damai. Kita sebaiknya cari cara lain. Bagaimana bisa begini? Keluarga kita Liu. Kapan kita pernah menyinggung orang semenyebalkan ini? Maafkan aku, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng tidak akan melukai Yo Basiong. Kita juga tidak akan sampai pada keadaan sekarang. Ditekan oleh orang seenaknya. Kakak, aku juga tidak sengaja melakukan itu. Bagus sekali. Semua ini perbuatan Jiang Feng. Aku bilang kenapa bisnis keluarga Liu kita selalu ditekan oleh orang tanpa alasan. Ternyata, semua ini perbuatan Jiang Feng. Jiang Feng benar-benar adalah pembawa sial. Dulu kakek keluarga, kita mau membantu keluarga Jiang. Yang membuat keluarga Liu kita juga ikut terjerat masalah. Sekarang malah bikin masalah dengan Yo Basiong. Gak bisa bantu, malah bikin masalah. Jiang Feng, kamu bilang, kamu ngapain aja sih? Bu, Ini kenapa? Jiang Feng, kami udah tahu soal kamu bikin masalah sama Yo Basiong. Kamu mikir apa sih? Itu kan Yo Basiong loh.
urusan sebesar ini. Kok bisa sembunyi-sembunyi dari keluarga Liu? Kalau bukan Roro yang kasih tahu. Kami masih dikibulin. Yo Basiong. Kayaknya pelajaran kemarin belum cukup buat dia. Kalau gak salah ingat, awal masalah ini. Udahlah. Anggap aja gara-gara aku. Apa? Anggap gara-gara kamu? Jelas-jelas semua ulah kamu. Bu, bertahun-tahun ini, kamu makan dari keluarga kami. Pakai dari keluarga kami. Gak bisa bantu keluarga kami ya udah, tapi kamu. Buka. Kamu malah bikin keluarga kami kena getahnya. Gak apa-apa, hari ini aku kasih pelajaran. Bu. Kasih pelajaran? Berhenti. Berhenti. Jangan pada ribut. Aku aja. Kakek, silakan duduk di sana. Masalah ini, memang Jiang Feng salah. Tapi dia gak sengaja, ingat dulu keluarga Liu Jaya. Cuma seorang. Yo Basiong itu apa sih? Masa dia tekan keluarga Liu? Keluarga Liu cuma bisa minta maaf? Gak ada cara lain? Kalian semua harus introspeksi diri. Kakek, Xiao Jiang, kemari. Bu gak apa-apa. Kakek, Gak apa-apa, dulu kamu gak punya rumah. Aku lihat kamu orangnya jujur. Dan bisa diandalkan. Makanya aku terima kamu masuk keluarga Liu. Bertahun-tahun ini, meski kamu belum berprestasi apa-apa. Tapi setidaknya, setia pada keluarga Liu. Chen Fei dari kecil memang keras kepala. Kamu harus benar-benar jaga dia baik-baik. Lau Yezi. Tenang saja. Takkan ada yang pisahkan aku dan Chen Fei. Dengarkan baik-baik. Ini urusan mereka berdua, jangan ikut campur. Daripada mikirin itu, mending cari cara lain. Hadapi si Yo Basiong itu. Lau Yezi, dengar dulu. Jangan karena emosi sesaat bikin keluarga Liu hancur. Padahal kalau kawin dengan keluarga Kong, masalah selesai. Diam. Mau Chen Fei nikah sama playboy itu? Mati dulu aku. Xiao Liu, kemari. Kembali ke kamar. Kakek, pulang dulu. Lau Yezi memang orang berprinsip. Kalau aku punya bahan obat yang cocok, bisa saja buat pil keabadian. Perpanjang umurnya 10 tahun. Jiang Feng, ikut aku. Chen Fei. Chen Fei. Masalah Yo Basiong, aku yang urus. Tapi lain kali jangan bikin masalah lagi. Dan, aku takkan nikah sama Kong Mingze. Karena aku takkan nikah sama bajingan. Bukan karena kamu. Tenang, Chen Fei. Sebenarnya tak serumit itu. Besok pagi aku ke sana. Bicara sama Yo Basiong. Sudah. Jangan bikin masalah lagi buat keluarga Liu. Serahkan semuanya padaku. Oh ya, gimana kondisi Juxian Yipin? Sebenarnya biasa saja. Kebetulan saja. Saya secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Dia bersikeras menghadiahkan saya sebuah perkebunan. Sesederhana itu. Menyelamatkan orang secara tidak sengaja. Nah, anggap saja selama 3 tahun saya menghilang. Saya belajar ini untuk mengisi waktu luang.
Sudah. Saya harus kembali membereskan dan pergi ke perusahaan untuk menenangkan suasana. Kalau tidak, semua akan kacau. Ingat, jangan tambahkan masalah lagi untuk saya. Selamat datang di MU Hitang, Tuan. Pak Meng, Butuh apa? Wang Qi dan Gui, Ingxia, masing-masing 5 liang. Zhou 8 kian, Bai Ju 1 liang 5 kian. Kalau cuma bahan obat biasa seperti ini, Toko obat manapun bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke MU Hitang kami. bahan yang saya butuhkan, toko lain memang punya, itu benar. Tapi hanya satu jamur Lingzi berdaun 7. Apakah Henyu Hitang pernah memilikinya? Lingxi berdaun 7. Bagaimana Anda tahu? Jamur Lingxi bertunas. Sebenarnya hal yang sangat normal. Hanya saja kebanyakan orang seumur hidupnya tidak pernah mendengar atau melihatnya. Rupanya kita sehaluan. Maka Anda datang ke tempat yang tepat. MU Hitang kami kebetulan memiliki satu jamur Lingxi berdaun 7. Tapi masalah ini, saya tidak bisa memutuskan, harus meminta pendapat manajer MU kami. Apakah ada perantara yang memperkenalkan Anda, kawan muda? Kalau tidak, Anda tidak bisa bertemu manajer kami. Bagaimana dengan benda ini? Cincin naga Tianshuan. Silakan ikut saya, Tuan. Memang layak disebut toko obat nomor 1 di Jiangcheng. MU Hitang bahkan punya barang bagus seperti ini. Saya sangat puas. Nanti saya akan mentransfer uangnya. apa yang Anda katakan? Sekarang Mata Hitam, mana ada alasan untuk bayar? Ini manajer MU Rong kami. Sejak zaman dulu, orang miskin belajar sastra, orang kaya belajar bela diri. Terutama bagi Anda yang sering berlatih dan berpetualang di luar. Tentu tidak terhindar dari pertempuran dan perselisihan. Lagi pula, Anda juga sering membantu MU Hitang menyelesaikan masalah. MU Hitang kami pasti akan menyediakan bahan obat untuk Anda sepenuhnya, untuk mengatasi masalah cedera Anda. Ini, terima kasih banyak, Tuan MU. Saya tidak akan menolaknya. Tuan MU Rong, ada tamu datang. Mencari beli jamur 7 daun. Tuan MU Hitang, MU Rong, Yanran, Jiang Beizun. silakan duduk. Saudara Jiang mungkin tidak tahu. Tamuku di MU Hitang ada 2 jenis. Satu adalah tamu biasa di ruang depan, hanya di permukaan. Sebenarnya, bisnis sejati MU Hitang adalah untuk orang-orang khusus di kalangan praktisi kita, yaitu di halaman belakang. Biasanya jarang ada yang datang, tapi semuanya bisnis besar. Tuan Jiang ini tampaknya agak asing. Seperti awan dan angin liar, wajar tidak terdengar. Kenapa? Apa saya harus ceritakan asal-usul saya padamu? Tidak perlu. Karena Tuan Jiang mencari jamur 7 daun. Tentu saja dia rekan sejawat kita. Hanya saja, jamur 7 daun tidak mudah ditemukan. Bukan saya berbohong. Di seluruh kota Jiangcheng, hanya MU Hitang yang punya 1. Itu pun utuh dan sempurna. Jadi soal harga, Tuan Jiang harus siap mental. Asal barangnya asli, uang bukan masalah. Lancar. Yanran suka berbisnis dengan orang sepertimu. Pak Meng, tolong ambil dari gudang jamur 7 daun itu. Sekalian siapkan 1 token MU Hi. Baik. Master Hong, dia ada di dalam. Tunjukkan jalan. Baik, menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kau mati hari ini. Jiang Beizun. Saya sudah berurusan dengan banyak praktisi. Belum pernah dengar marga Jiang. Mungkin saudara ini baru masuk dunia praktik? Anak baru. Ini siapa? Saya perkenalkan. Ini adalah tamu kehormatan MU Hitang. Master Kuo, sangat berpengalaman di kalangan. Dalam perjalanan latihan spiritual, banyak pandangan yang dimilikinya.
Tuan Jiang baru saja datang. Jika di kemudian hari menemui masalah, boleh berkonsultasi dengan Master Kuo. Pasti akan membantu perjalanan latihan spiritualmu. Bagus, ini yang saya inginkan. Kalau Tuan Jiang merasa puas, mari kita bicarakan harganya. 36 juta. Bagaimana? Kalau Tuan Jiang merasa mahal, kita masih bisa bernegosiasi. Tidak perlu. Harga ini saja. Kartu ungu keramat. Tak disangka, Tuan Jiang punya hubungan dengan keluarga Lu. Aneh, bagaimana kartu ungu keramat bisa di tangannya? Jangan-jangan orang ini dari keluarga Lu? Siapa yang datang? Tuan Jiang memang tegas. Jamur 7 daun ini akan segera dikirim ke kediaman Anda. Ini adalah token MUHI. Ketika Tuan Jiang datang lagi nanti, tunjukkan token MUHI, pasti akan ada yang mengantar Anda ke halaman belakang. Hong Li, si pedang penebas air. Apa maksud kalian? Tidak tahukah MU Hitang sedang berbisnis dengan tamu penting? Masuk ke wilayahku sudah keterlaluan, masih berani bertindak kasar? Apakah ingin melanggar aturan? Jangan marah, Bos MU. Hong Li datang kali ini hanya untuk membunuh satu orang, sebentar saja pergi. Betul. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan MU Hitang. Aturan dunia persilatan diselesaikan dengan cara dunia persilatan. Setelah urusan selesai, saya sendiri akan meminta maaf kepada Bos MU. Jiang, ajalmu sudah tiba. Tepat sekali, aku sebenarnya berencana mencarimu besok. Kamu malah datang sendiri. Bagus. Menghemat satu masalah. Masih berani membantah. Kulihat kau sudah diambang kematian tapi tidak sadar. Tahukah siapa orang di sampingku ini? Hong Li. Master Hong, jangan pikir sedikit kemampuan kecilmu bisa membuatmu meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal lama, ahli tingkat Xuan. Hari ini mengundangnya untuk membalas kekalahan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini aku ingin melihat anak ini berdiri di depanku lalu berlutut, bersujud dan minta maaf padaku. Apapun perselisihan kalian, begitu masuk ke sini. Kalau sudah jadi tamu MU Hitang, di wilayah MU Hitang tidak pernah ada perkelahian dan tidak akan pernah ada. Itu aturannya. Dengan begitu, bisa sekalian beri muka pada Jiang Beizun. Kalau dia benar-benar ada hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Benar kata Tuan MU. MU Hitang tidak pernah ikut campur urusan orang, tapi juga tidak akan menutup mata terhadap tamu MU Hitang selama aku di sini. Jangan harap bisa berkelahi dengan siapapun. Benar? Penasihat tamu? Cuma anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih kasih muka. Tapi aku, Hong Li, belum tentu. Sebagai praktisi, cuma mikir tutup diri. Kau bukan lawanku. Mulut besar. Hari ini, aku yang akan hadapi kau. Bocah, bunuh diri saja. Kalau aku, Hong Li, keluarkan pedang. Pasti ada darah. Kau hari ini, mati atau mati. Tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu, masih jauh untuk layak jadi korban pedangku. Begini saja. Aku kasih kesempatan putus meridian sendiri. Oh ya? Membunuh ya membunuh. Ngomong panjang lebar buat apa? Aduh, tidak baik. Kenapa? Kekuatan pedang hujan berkurang. Hujannya tiba-tiba hilang? Hadapi kau, aku lebih dari cukup.
Mana mungkin. Aku bahkan tidak bisa lihat jejak pedangnya. Kekuatan seperti ini bukan praktisi biasa. Jangan-jangan Hong Li terlalu ceroboh dan meremehkan. Master Kuo, kalau diganti Anda, barusan, Kalau diganti aku, mungkin nasibnya sama. Seperti Hong Li. Ini baru master. Ini baru master sejati. Orang ini pasti tidak sesederhana kelihatannya. Aku berani pastikan, jurusnya tadi belum sepenuh tenaga. Bahkan Master Kuo beri penilaian setinggi itu. Jiang Beizun ini, dari mana asalmu sebenarnya? Master Hong. Bagaimana bisa ini terjadi? Tidak mungkin. Kakak Jiang. Tidak, Tuan Jiang, salah paham. Ini cuma salah paham. Baru saja kau tidak bicara seperti itu. Kau ingin membunuhku. Baiklah, orang bernama Jiang. Hari ini aku memang salah menilai orang. Namun, aku bukanlah orang lemah yang mudah dipermainkan. Kalau kepala putus cuma sebesar mangkuk besar, ayo, silakan bunuh aku. Aku sudah siap. Pergi sana. Kau tidak pantas mati di pisauku. Kakak Jiang. Kau benar-benar membuatku terkejut dan terhormat. Hari ini, Kakak Jiang, atas kebaikanmu yang tidak mau membunuhku, saya Yo. Cincin naga Tianxuan. Kau mengenali benda ini? Seluruh kota Jiang. Siapa yang berani bilang tidak mengenali cincin naga Tianxuan? Begitu cincin ini muncul, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Aduh. Kakak Jiang, ini seperti air bah menerjang kuil Wang Long, cuma salah paham doang. Aduh. Mulai sekarang, aku pasti akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak akan mengganggu lagi. Lain hari, aku pasti akan datang ke rumah untuk meminta maaf. Semua orang. Kaki saya kebas, adu bajingan angkat saya. Serat Hong Li ini keluar dari sini. Jangan sampai mengotorinya, tanah milik Kakak Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberi saya kejutan yang sangat besar. Tuan Jiang benar-benar pandai menyembunyikan kemampuan. Aku cuma membereskan semut yang berlarian di sana-sini dengan santai. Apa maksudmu? Tuan Jiang terlalu rendah hati. Hong Li adalah ahli tingkat Chuan yang sudah terkenal sejak lama. Dalam peringkat Yan, Di, Chuan, Huang, dia sudah setengah kaki melangkah ke ambang tingkat Di. Bukan sembarang orang tingkat Chuan biasa. Namun Tuan Jiang bisa mengalahkannya dengan gerakan yang begitu rapi dan cepat. Kekuatanmu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Ya. Guru Jiang masih muda. Tetapi kultivasinya sudah mencapai tahap bumi. Dia adalah sosok yang setara dengan orang dari keluarga Lu di Jiangcheng. Saya benar-benar tidak menyangka sebelumnya akan pesona Guru Jiang. Saya yang tua ini terlalu sombong, mohon Guru Jiang maafkan. Tidak apa-apa, cuma hal kecil. Jiang tidak memikirkannya. Guru Jiang memang benar-benar berhati lapang. Kami semua benar-benar malu. Ada apa yang membuat Guru Jiang datang hari ini? Kamu maksud Yo Basiong? Saya dengar keluarga Yo banyak melakukan donasi amal dulu. Sangat dicintai rakyat, bisa dikatakan berakhlak baik. Ayahnya dapat anak di usia tua, meskipun putranya itu bandel. Tapi tidak sampai harus kehilangan satu-satunya ahli waris. Tuan Jiang mengaku sebagai orang yang bebas tanpa ikatan. Rasanya kau hidup sendirian kan? Presiden MU, jika ada sesuatu katakan saja terus terang. Baiklah. Kalau begitu saya akan mewakili MU Hitang. Secara resmi mengeluarkan undangan untuk Tuan Jiang. Jika kamu bersedia menjadi kepala tamu kehormatan MU Hitang, bukan hanya kamu akan mendapatkan semua dukungan sumber daya keuangan dan materi, semua obat herbal. MU Hitang bisa memberikannya untukmu secara gratis. Tentu saja, Tuan Jiang tidak perlu merasa repot. Pada umumnya, sebagian besar urusan sehari-hari tidak memerlukan tamu kehormatan untuk turun tangan. Tentang hal ini, Guru Kuo yang juga merupakan tamu kehormatan MU Hitang sangat paham. Bagaimana pendapat Tuan Jiang?
Jadikan tamu kehormatan tidak usah. Aku sudah terbiasa hidup sendirian kemana saja. Mohon Presiden MU maafkan. Cuma sedikit menyesal saja, tidak masalah. Tentang 7 daun Lingzi yang kita bahas sebelumnya. MU Hitam tidak akan minta bayaran sepeser pun. Anggap saja itu sebagai hadiah perkenalan untuk Tuan Jiang. Mohon Tuan Jiang jangan menolaknya. Cuma, ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda. Hong Li sudah mati, masalah ini selalu akan menjadi masalah. Jika tidak ada dukungan dari MU Hitam di belakangmu. Selama beberapa waktu ke depan, Tuan Jiang mungkin akan mendapat masalah. Ya, itu benar. Keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Dasar kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Dan Hong Li adalah ahli puncak tahap Xuan. Kematiannya membuat keluarga Hong menderita kerugian besar. Keluarga Hong kemungkinan tidak akan menerimanya dengan mudah. Tidak apa-apa. Hadapi bala dengan tentara, tangani air dengan tanggul. Saya, Jiang Beizun, sepanjang hidup ini, bertindak hanya berdasarkan hati nurani sendiri. Tidak pernah takut dengan pendapat orang lain. Master Jiang tidak tahu. Orang yang menjaga keluarga Hong itu adalah petarung tingkat bumi yang asli. Kekuatannya hanya di bawah Lu Lau dari keluarga Lu, sangat luar biasa. Meski Master Jiang juga tingkat bumi. Tapi waktu latihannya masih singkat. Saya khawatir jika terjadi konflik. Master Jiang akan rugi besar. Bagaimana kalau begini? Saya akan kirim orang awasi keluarga Hong. Anda kurangi keluar rumah selama ini, ada kabar apapun. Saya langsung hubungi Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong pun. Di mata saya cuma kumpulan semut, tak perlu dikhawatirkan. Baik, baik. Saya ada urusan, duluan pergi. Tuan Jiang tinggal di mana? Kalau boleh, tolong beritahu alamatnya. Agar nanti bisa menghubungi Anda. Saya. Tuan Jiang, ini salah satu villa milik saya. Biasanya tidak ada yang tinggal, sayang dibiarkan kosong. Lebih baik saya hadiahkan untuk Anda. Rumah ini dekat gunung dan air, lingkungannya sangat sepi. Sangat cocok untuk Anda berlatih. Ngomong-ngomong, selalu latihan di tepi danau, bukan solusi jangka panjang. Baiklah, Tuan Jiang, apa lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? saya butuh tungku peleburan khusus, bisa Anda sediakan. Saya, MU Hitang, akan berusaha sekuat tenaga. Kalau berita hari ini tersebar, kota Jiang pasti heboh. Siapa sangka, Hong Li si pisau Li Shui bisa dikalahkan satu jurus oleh pemuda tak dikenal. Master Kuo, Anda bilang, mungkinkah Jiang Beizun ini adalah orang misterius itu, yang beberapa hari lalu picu fenomena langit dan bumi? Kepala toko MU terlalu khawatir. Meski Master Jiang sangat kuat, tapi masih di tingkat bumi, sedangkan orang itu jauh melampaui tingkat bumi. Maksud Anda tingkat langit yang legendaris? Meski bukan, kemungkinan besar sudah menyentuh ambang batas tertinggi itu. MU Hitang bisa berteman dengan orang seperti Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Dan orang misterius itu bukan orang biasa seperti kita yang bisa dibayangkan. Maksud kalian? Keponakanku Hong Li dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Benar. Kepada kepala keluarga, 100% benar. Bangsat. Yobasyong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah tulang punggung keluarga Hong. Jiang Beizun yang baik. Sepertinya, saya sudah terlalu lama tidak bertindak. Dunia lupa dengan wibawa Hong Chong Xiao. Kepala keluarga, maksud Anda, dendam ini harus dibalas. Sumpah tidak jadi manusia. Jiang Beizun. Kepala keluarga, katanya hari ini Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Benarkah? Sudah diverifikasi, benar.
Kekuatan senior ini lebih dalam dari yang kubayangkan. Kakek, di luar sudah heboh. Semua bilang Hong Li dibunuh oleh seseorang bernama Jiang Beizun. Anda yakin Jiang Beizun itu orang yang sama dengan yang kita hadapi sebelumnya? Sudah tahu kekuatan aslinya kan? Benar-benar dia. Tapi, meski dia beruntung membunuh Hong Li, hanya membuktikan dia sama sepertiku, puncak tingkat Xuan. Anda petarung tingkat D, mengapa merendahkan diri? Tapi, Hong Li ini sangat tangguh dan terbiasa hidup di ujung pedang. Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Jangan-jangan kakek diam-diam membantunya, benar kan? Aku juga ingin. Apa maksud Anda? Jiang Beizun kau ini. Sudah ada yang lihat kartu dana eksklusif keluarga Lu di MU hitam. Pasti kakek diam-diam membantu. Lain kali ketemu, lihat bagaimana aku menghajar kau. Jiang Beizun. Hanya beberapa jurus sudah membunuh Hong Li. Orang ini memang bibit yang bagus. Kalau bisa direkrut, bukan tidak mungkin bisa mencapai hal-hal besar. Sebar berita. Keluarga Kong Tianhai, akan mengadakan pesta 5 hari lagi. Mengundang semua pahlawan dari berbagai penjuru. Aku ingin di pesta itu, langsung berkenalan dengan Jiang Beizun itu. Lalu merekrutnya. Anda mau keluar dari retret? Sebenarnya, aku ingin bersembunyi 2 tahun lagi, menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang, Jiang Beizun ini adalah kesempatan yang paling pas. Seluruh kota Jiang, termasuk aku, cuma ada 3 ahli tingkat bumi. Jadi, kalau ada ahli tingkat bumi baru muncul, bisa mengubah situasi di kota Jiang, Lu Hong, dan keseimbangan 3 keluarga besar, termasuk keluarga Kong. Orang ini harus jadi milikku. Baik, aku akan atur sekarang. Selain itu, soal keluarga Liu. Setiap hari cuma tahu terbuai wanita. Sudahlah, asal kamu bisa selesaikan urusan ini. Menyerap 1 keluarga Liu pun tidak apa. Baik, aku akan cari tahu dulu tempat tinggal Jiang Beizun itu, dan kirim undangan pesta ke tangannya. Tenang, ayah. Serahkan padaku. Selamat datang pulang, Tuan. Tuan Jiang, kami diutus oleh Menir MU. Mulai sekarang, kami yang akan melayani keseharian Anda. MU Rong Yanran. Dia memang perhatian. Kalian mundur. Aku tidak mau diganggu. Dan, sampaikan pesanku. Biar Direktur MU datang sendiri untuk urusan yang kuserahkan. Bahan untuk membuat peiwan dan sudah lengkap. Tunggu peleburan tiba, bisa langsung buat pil keabadian. Untuk memperpanjang nyawa kakek. Apakah senior Jiang Beizun ada di tempat? Saya Kong Mingse, putra keluarga Kong. Atas perintah kepala keluarga, datang untuk mengundang senior menghadiri pesta keluarga Kong 7 hari lagi. Undangan pesta keluarga Kong. Ini undangannya. Kami menantikan kehadiran senior. Menarik. Kakak, kamu masih mau cari Obasyong? Kemarin lusa, manajer Bai dan yang lain diserang anak buah dia. Sekarang masih di rumah sakit. Ayo kita cari cara lain. Urusan ini, susah kayak apapun, aku harus coba. Meski cuma ada secercah harapan. Urusan ini kamu jangan ikut campur. Cepat pulang. Kak, apapun yang kamu bilang, aku enggak.
Kamu lari dulu, aku yang halangin dia. Roro, kamu jangan ikut campur. Ini urusanku. Pak Liu. Kita semua kan saudara. Bukan, adik, iya. Semua salah adik. Tenang aja. Aku udah tarik semua orang. Grup Liu udah normal lagi. Nggak bakal ada masalah. Lihat. Barang-barang ini, anggap aja hadiah permintaan maafku. Boleh kan? Tolong diterima. Direktur Yo. Ini. Aku masih ada urusan. Duluan ya. Aku antar. Jangan-jangan, kamu sibuk aja. Kamu kan orang sibuk, urusin aja urusanmu. Aku pergi sendiri aja. Nanti kita sering-sering kontak. Oke? Roro, sampai jumpa lagi. Bye. Yobas yang ini. Otaknya kenapa sih? Sikapnya berubah 180 derajat. Aku nggak salah lihat kan? Kamu malah masuk dapur sendiri. Suami yang numpang hidup harusnya kayak gini. Jiang Feng, itu. Jangan-jangan kamu masih marah sama aku? Aku sumpah, nggak akan gangguin kamu lagi. Sama urusan Yobas yang waktu itu. Lupakan. Aku nggak segitunya, samain anak kecil. Cepat cuci tangan. Makan bareng kakakmu. Siapa yang anak kecil? Aku udah 18 tahun, dewasa. Lagi pula, jangan karena kamu pernah nolongin aku. Terus aku bakal angkat kamu. Di mataku, kakakku. Selalu wanita terhebat nomor 1 di dunia. Kamu nggak layak. Roro. Kak. Jiang Feng di mana? Aku ada urusan mau tanya dia. Dia di dapur lagi masak. Masak? Kapan dia belajar masak? Aduh, lihat aja dia. Lihat. Ibu, Datang. Ada apa? apa ini? Apa sih? Misterius banget. Mengadakan. Kong Tianhai, kepala keluarga Kong, mau mengadakan pesta di Jiangcheng. Dan secara khusus menunjuk keluarga Liu untuk menyelenggarakannya. Apa? Kong Tianhai? Kasih sini. Kepala keluarga Kong ini. Bukannya sudah meninggal karena sakit beberapa tahun lalu? Jangan-jangan. Tak disangka kepala keluarga Kong tidak mati, tapi bersembunyi bertahun-tahun. Aku dengar, kali ini kepala keluarga Kong keluar dari persembunyian. Untuk bertemu dengan seorang ahli. Namanya Jiang Beizun. Nanti, semua tokoh penting di seluruh Jiangcheng. Semua akan hadir. Bagus. Tak disangka, keluarga Liu juga akan mengadakan pesta sebesar ini. Sungguh berkah Buddha, berkah Buddha. Ibu, apa berkah Buddha berkah leluhur? Ibu pikir dulu. Kalau tidak ada hubungan dengan Tuan Kong. Keberuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh ke tangan keluarga Liu. Ibu Liu. Chen Fei. Lama tidak berjumpa. Aduh, menantuku yang baik. Puaskah dengan hadiah besarku ini? Puas. Duduk. Tentu saja puas. Cepat, silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Kong, lihatlah Anda. Beberapa hari ini Anda tidak datang. Saya pikir keluarga Liu membuat Anda marah. Tak disangka, Anda sedang mempersiapkan hal sebesar ini. Membalas keburukan dengan kebaikan, Anda ini memberikan anugerah terbesar bagi keluarga Liu. Kamu ketawa apa? Chen Fei, kemari. Mengadakan pesta untuk orang yang belum pernah ketemu. Sungguh memalukan bagaimana keluarga Liu begitu merendahkan diri. Bahkan menantu sendiri pun tidak dikenali. Jiang Feng. Tahukah kau, untuk bisa bertahan di kota Jiang,
Apakah cukup hanya mengandalkan kemampuan? Tidak. Yang dibutuhkan adalah latar belakang, kekuasaan, dan sandaran. Dan sandaran keluarga Liu adalah Tuan Kong. Memang, orang sepertimu, mana mungkin paham aturan main dunia atas? Saudara King Tian benar sekali. Katak dalam tempurung. Pasti tidak mengerti situasi kalangan elit. Tahukah kalian siapa Jiang Beizun itu? Bahkan keluarga Hong, keluarga kedua terkuat di kota Jiang, berani melawannya secara terbuka. Sedangkan kau, Jiang Feng, meski marga sama dengan senior itu, statusnya jauh berbeda. Bisa melihat senior itu dari jauh saja. Sudah merupakan keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Aduh, Tuan Kong, silakan duduk. Ngapain buang-buang waktu bicara dengan orang seperti ini? Lebih baik kita bahas urusan penyelenggaraan pesta. Tuan Kong, soal biaya penyelenggaraan pesta ini. Jangan-jangan harus ditanggung keluarga Liu. Ibu, Tuan Kong selalu menangani segalanya dengan baik. Uang seperti itu tentu tidak perlu ditanggung keluarga Liu. Sekarang, kepala keluarga Kong keluar dari latihan, pasti seluruh kota Jiang akan gempar nanti. Semua tokoh terkemuka akan hadir. Ini kesempatan emas bagi keluarga Liu untuk menunjukkan diri. Kalau berhasil, para petinggi senang, keluarga Liu. Masih khawatir soal uang receh seperti itu? Wah, Benar, ini hasil susah payahku. Baru bisa kudapat dari ayah. Kalau beruntung lagi dapat perhatian dari Jiang Beizun, keluarga Liu pasti akan melesat. Segala upayaku, harap Chen Fei dan keluarga Liu bersyukur. terima kasih Tuan Kong. Budiman sekali Tuan Kong. Chen Fei. Tuan Kong. Kong Xiao, lebih baik kita ke ruang rapat untuk membahas cara mengadakan pesta. Chen Fei, ini masalah serius. Ini rahasia besar keluarga Liu. Dia tidak boleh terlibat. Silakan. Silakan. Seseorang yang rela Kong Jia mengerahkan semua tenaga untuk menjalin hubungan dengannya. Jiang Beizun itu sebenarnya orang penting level apa sih? Chen Fei, makanannya sudah siap. Ini semua kamu yang masak? Iya, belum semuanya. Duduk dulu. Kalau kamu mau minta maaf, untuk kejadian Yo Basyong kemarin, nggak perlu. Yo Basyong datang cari aku hari ini. Katanya semua cuma salah paham. Dia sudah hentikan tekanan ke grup Liu. Semua masalah tiba-tiba hilang. Jiang Feng, kamu tahu ini? Tak disangka Yo Basyong bisa menilai situasi. Tapi kurasa, Yo Basyong sadar. Gak perlu bermusuhan dengan si Liu Chen Fei, simulan bisnis. Jadi dia mundur duluan. Rupanya kamu nggak tahu. Aku hampir mengira. Sudahlah. Krisis baru grup Liu kali ini akhirnya terlewati. Iya. Katanya tunggu aku, kok kalian makan duluan? Cepat duduk. Ngobrol apa sampai senang banget? Aku lama nggak lihat kamu tertawa seperti ini. Sudah masak makanan enak sebanyak ini. Mari kita angkat gelas, doakan grup Liu semakin sukses. Ayo, bersulang. Chen Fei, coba cicip. Kalau enak, nanti aku masakin tiap hari. Jiang Feng, kakakku nggak butuh suami tukang masak. Dia butuh partner terbaik yang bisa bantu dia wujudkan mimpi bangkitkan grup Liu di luar.
Kamu cuma bisa urus rumah tangga. Kasihan kakakku. Memang nasibnya malang. Sudah Roro, makan saja tak bisa bungkam mulutmu? Jiang Feng, tamu belum pergi, kau sudah makan duluan. Semakin tak tahu aturan. Pergi, ambilkan aku teh. Kak, aku saja. Biar aku. Aduh. Jangan marah, biar aku yang ambilkan teh. Aku tahu, akhir-akhir ini keluarga Liu dan Kong memang sering bertemu. Tapi di keluarga seperti kita, banyak hal yang tak bisa dihindari. Bagaimanapun, mereka keluargaku. Yes. Aku paham. Aku tak peduli siapapun, hanya peduli padamu. Pesta keluarga Kong akan segera disiapkan. Hari ini aku capek, istirahat dulu. Kau juga tidur cepat ya. Kalau tak mau lakukan, jangan lakukan. Kesempatan ini langka. Seluruh keluarga Liu sangat serius menyiapkan pesta ini. Mungkin bisa kenal Jiang Beizun dan tokoh-tokoh penting lain. Meski tak bisa bicara, setidaknya bisa bertemu muka. Mana mungkin tidak diadakan. Kalau aku yang jadi tokoh penting itu. Chen Fei, kau percaya padaku? Lagi-lagi. Kalian cuma marga sama, apalagi yang sama? Lagi pula, aku tak mendambakan hidup seperti Beizun. Tingkat itu terlalu jauh buat kita. Aku cuma ingin mengandalkan diri sendiri. Buat keluarga Liu dan grup Liu lebih baik. Aku mengerti. Chen Fei. Apapun pilihanmu, aku dukung. Kakek. Waktunya minum obat. Ini ramuan khusus dari tabib Hua untuk kakek. Kapan kau rela bawakan obat untukku? Katakan. Ada apa lagi? Kakek. Rumah Tuanan Kang, untuk siapa dari kami bertiga? Oh, katanya di rumah tua ini. Ada harta keluarga Liu yang terkumpul beberapa generasi. Kasih tahu cucu sedikit dong. Aku tak tahu. Segera keluar. Dan, kamu sebaiknya jauhi si Plaibu dari keluarga Kong itu. Dia lambat laun akan membahayakan nyawamu. Kong Shao sudah berjanji. Asal aku bantu dia, bukan hanya seluruh keluarga Liu. Bahkan beberapa bisnis keluarga Kong juga akan diberikan padaku. Justru Anda pun mau memihak Liu Chen Fei. Tidak ada gunanya lagi. Bangsat, berani-beraninya kau berbuat yang merugikan keluarga Liu. Aku rela mempertaruhkan nyawa tua ini untuk menghabisi anak durhaka sepertimu. Baiklah, kakek, kalau tidak mau kasih ya tidak usah, tidak apa-apa. Hati-hati nanti sakit. Jangan ganggu aku. Maka tidak akan ada masalah apa-apa. Aduh. Ini kenapa lagi ini? Hah? Pergi, semua pergi. Selesai. Kamu bangsat, kamu membuat kakek marah sampai mati. Hah? Kamu ini gimana? Gimana ini? Gimana ini? Ini.
Ini. Kalau menurutku, si tua itu lebih baik cepat mati. Menghalangi perjodohan keluarga Liu dengan Kong Shao. Itu baru masalah besar. Kamu pikir, kalau dia masih ada, dia tidak ada. Bukankah keluarga Liu kita yang pegang kendali? Betul kan? Kakek. Kakek kenapa? Kakek, kakek, kamu kenapa? Kakek, kakek, kamu kenapa? Kalian bikin kakek kenapa? Kenapa? Kamu tanya aku tanya siapa, aku yang tanya kamu kenapa, hah? 9 dari 10 kemungkinan karena kamu ini. Anak durhaka pengkhianat yang bikin dia marah. Tidak apa-apa. Aku segera panggil dokter untukmu. Dokter Lin, kakekku bagaimana? Kakek Liu sudah lama bekerja keras, fungsi tubuhnya menurun. Sudah tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin, cuma tinggal beberapa hari ini. Dokter. Chen Fei, bagaimana? Dokter bilang, kakek sudah tidak kuat lagi. Kakek benar-benar tidak bisa bertahan kali ini. Harus bagaimana? Sebenarnya, kakek belum tentu tidak bisa diselamatkan. Benarkah? Chen Fei, masih ingat? Aku pernah bilang padamu. Aku sedikit paham tentang pengobatan. Kondisi tubuh kakek sekarang. Mungkin aku bisa mencoba. Baik, Tenang saja, baik. jangan panik. Kenapa aku tidak tahu? Menantu sampah keluarga kita belajar ilmu pengobatan? Liu Chen Fei. Kakek tidak punya banyak waktu lagi. Kau tidak percaya dokter. Tapi percaya sampah ini? Tidakkah kau bisa membiarkan kakek menyelesaikan perjalanan terakhirnya dengan tenang? Iya. Orang yang suka ngomong kosong, cuma bisa ngomong saja. Dia bisa apa? Ini masalah penting. Aku akan siapkan obat dulu. Chen Fei, semangat. Aku rasa aku yakin bisa menyelamatkan kakek. Tenang. Kalian, cepat taruh semua barang di tempatnya. Cepetan. Bu, ini mau apa? Apa yang kalian lakukan? Liu Chen Fei, bagaimana kondisi kakek? Sepertinya kita berdua tidak perlu pura-pura tidak tahu. Kakak, Kakek belum meninggal. Kalian sudah buru-buru mengadakan pemakaman? Kalian masih manusia? Bongkar semuanya. Kau tahu apa? Ini namanya pertimbangan matang. Saat kakek sudah di bawah tanah, pasti akan puji aku, urusannya rapi. Anak yang berbakti. Master Liu. Urusan terakhir kakek, saya serahkan pada Anda. Tuan Liu, tenang saja. Kali ini Anda undang saya. Saya lihat imbalannya lumayan. Pasti akan buat keluarga Liu puas. Nanti saya akan di halaman. Mengadakan upacara doa yang sakral untuk mengantar kepergian almarhum kakek Liu. Jiang Feng bilang, dia bisa selamatkan kakek. Setidaknya kita masih punya harapan terakhir. Kak. Kenapa Jiang Feng selalu hilang pas ada masalah? Ngapain kalian nongkrong di sini? Gak bisa bantu apa-apa. Mending pulang ke kamar aja. Memang kakakmu yang punya visi jauh soal urusan duka ini. Harus segera direncanakan, nanti kalau buru-buru malah kacau. Ngapain masih bengong? Ayo cepat pergi. Ayo pergi. Master Liu.
Silakan masuk ke dalam. Kalian jangan berhenti dulu. Silakan. Lanjutkan. Oh baik, semua peralatan sudah disiapkan. Kita juga pulang yuk. Kak. Bukannya Jiang Feng selalu bilang dia paham pengobatan? Aku lihat dia belakangan misterius banget. Mungkin dia memang punya cara. Dukun jalanan ini benar-benar nggak punya hati nurani. Kakek belum meninggal, udah mau didoakan di sini. Sialan. Tapi ini bukan Jiang. SSST. Pergi lama banget belum balik, dia beneran bisa nggak sih? Ah sudahlah. Aku juga nggak terlalu berharap banyak padanya. Sudah larut. Kamu pulang istirahat dulu, aku yang temani kakek. Kamu jaga kesehatannya. Apa Jiang Feng beneran bisa selamatkan kakek? Ya Tuhan. Kalau kakek benar-benar bisa sembuh. Chen Fei rela mengorbankan segalanya. Kalau kakek nggak bisa bertahan. Chen Fei benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi. HP-ku mana? Apa sih? Misterius banget. Nggak ada yang istimewa juga. Hah? Ilmu petir langit. Jiang Feng ternyata sebosan ini. Siapa yang percaya hal kayak gini? Guru yang dicari dengan mahal memang beda dari yang lain. Lihat betapa profesionalnya. Meskipun tuan tua memiliki sedikit dendam. Setelah guru melakukan upacara, dendam itu pasti akan hilang. Uang yang kita keluarkan sangat sepadan. Bu, aku kasih tahu ya. Guru Liu hanya melakukan upacara untuk keluarga kelas atas. Kali ini kakek bisa diantar oleh beliau. Itu juga merupakan bentuk bakti kami sebagai generasi muda. Matahari dan bulan terbit dan terbenam, bintang-bintang tersusun di langit. Langit. Bumi. Gunung. Hancurkan. Potong. Ada apa ini? Petir ini beneran apa palsu sih? Guru Liu. Arwah kakek datang menuntut nyawa. Datang menuntut nyawa. Arwah kakek datang menuntut nyawa. Sudah datang. Pasti itu kebetulan. Ini cuma kebetulan. Takut banget, apa ini sih? Kakek lindungi kami ya. Untuk memindahkan Danding ke sini. Tuan Jiang memang bukan orang biasa. Danding yang dibutuhkan ternyata sangat istimewa. Tuan Meng, entah apakah Senior Jiang, bisakah aku tinggal bersamamu dan menyaksikan proses alkimia? Kalau benar bisa menyaksikannya secara langsung, itu sudah membuka wawasan banget, Senior Jiang. Mohon bantuannya, kakek sekarang sedang menunggu obatnya untuk selamatkan nyawa. Silakan kalian kalau mau melihat. Api berlapis emas. Cahaya matahari dan bulan.
Inikah bunga 3 macam yang ada di legenda? Senior Jiang bisa menguasai 3 jenis api roh. Apakah dia sebenarnya manusia atau dewa? Kami para pejuang, jika ada alkimia, sudah merupakan bakat kelas atas. Namun Senior Jiang bisa menggunakan 3 jenis api roh dengan mudah. Sungguh membuat kami merasa malu karena tidak sebanding. Sekarang kamu mengertikan mengapa Senior Jiang memakai danding khusus. Jika itu adalah danding biasa, bagaimana mungkin mengendalikan 3 api karma sekaligus untuk menyempurnakan ramuan? Kejadian hari ini, jangan bocorkan sedikit pun keluar. Kalau orang luar tahu, Senior Jiang punya kemampuan sehebat ini, pasti akan membuat panik dan gelisah, ya Pak Meng. Ganoderma 7 daun. Petir tanpa hujan ini, kenapa tiba-tiba sekali? Master Kuo, ini jangan-jangan ulah seorang pertapa misterius. Mener MU terlalu khawatir. Sebagai praktisi, yang kita latih adalah tubuh dan pikiran. Sehebat apapun ahli, pasti takkan bisa mencapai tingkat ini. Ini sudah keluar dari ranah Xuan Jie, bahkan di Jie. Petir tadi itu murni masalah cuaca, tak ada kaitannya dengan manusia. Aku sedang memikirkan situasi kota Jiang belakangan ini. Semakin tidak aman. Pertama ada orang misterius muncul. Lalu ada Kong Tianhai dari keluarga Kong. Pura-pura mati lalu muncul lagi, mengadakan pesta besar-besaran. Bersekutu dengan Jiang Beizun. Benar-benar seperti angin kencang pertanda badai akan datang. Meski kondisinya agak sederhana, tapi untungnya akhirnya berhasil. Dengan Pei Yuan dan ini, selama kakek masih ada napasnya, bisa langsung pulih di tempat. Memperpanjang umur 10 tahun bukan masalah. 2 ini, pindahkan ke sana. Bu, lihat ini taruh di mana bagusnya? Ayo, taruh sini. Taruh sini. Ya. Oke. Kalian ini menganggap kakek sebagai apa sih? Chen Fei, matamu kok merah sekali? Apa semalam sedih berlebihan jadi kurang tidur? Tapi aku ingatkan ya, sebentar lebih baik pergi dandan dan merias diri. Sebentar lagi, ada kabar baik yang akan datang. Kabar baik apa? Liu Qingtian, kakek masih sakit parah. Bisa ada kabar baik apa di rumah? Kabar baik. Kabar gembira yang luar biasa. Chen Fei, kamu akan menikah. Menikah? Bu, kamu tahu nggak sedang bicara apa? Kemarin, baru saja mengurus pemakaman kakek yang sakit parah. Hari ini, rumah malah dihias dengan warna merah. Ini masih layak disebut rumah? Masa bukan rumah? Kemarin, kalau tidak cepat-cepat urus pemakaman, hari ini mana mungkin bisa ada acara pernikahan. Sudah terlanjur, jangan lagi berharap kakek bisa melindungimu. Nanti di keluarga Kong, kau akan hidup mewah. Jangan lupakan aku dan kakakmu. Bu, kapan kau mau berhenti mengikuti Liu Qingtian? Dan bertingkah semaunya? Tidak apa-apa, Bu. Ayo kita lihat bagaimana di sana. Kakek baru saja sakit keras. Kalian sudah terburu-buru memaksaku menikah lagi? Selama bertahun-tahun ini, aku berusaha keras mengelola keluarga Liu, menanggung beban keluarga sendirian. Di mata dan hati kalian, selain uang dan kekuasaan, ada apa lagi? Apa kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Kesini, taruh ini di sini.
Suami hilang, paksa aku menikah lagi. Keluarga Liu krisis, paksa aku menikah lagi. Sekarang kakek sakit keras, kalian paksa aku menikah lagi. Sepertinya di mata kalian, aku hanyalah sebuah Baiklah, barang untuk menukar keuntungan. Untuk kalian saja. Apa kalian benar-benar menganggapku sebagai keluarga? Ayo sini. Di hati kalian, selain uang dan kekuasaan, ada apa lagi? Aku seperti barang yang kalian beri harga jelas. Untukmu, dan untuk Liu Qingtian. Menukar keuntungan lagi dan lagi. Ku beritahu kalian, aku sudah muak. Hari ini tidak akan ada pernikahan di rumah ini, dan aku tidak akan menikah. Tidak akan ada. Hal yang konyol seperti ini terjadi. Dan aku tidak punya keluarga yang konyol seperti kalian. Tidak kurang apa-apa lagi, kan? keluarga Kong, Kong Mingse, meminang Nona Liu. Keluarga Kong, Kong Mingse, meminang Nona Liu. Menantuku yang baik, datang saja sudah cukup. Ngapain bawa banyak barang? Ayo, taruh di sini. Silakan duduk. Ada apa ini? Hari yang bahagia, keluarga ada acara gembira. Siapa yang bikin pengantin baru pangeran muda ini tidak senang? King Tian. Kamu ngurusnya bagaimana sih? Kenapa masih ada begitu banyak warna putih di rumah ini? Sialan. Cepat ambil. Seseorang. Cepat singkirkan. Cepat, cepat. Cepat, ambil semuanya. Sudah kubilang. Rumah ini. Hari ini tidak akan ada acara bahagia. Aku juga tidak akan menikah denganmu, Kong Mingze. Ini rumahku. Bahkan jika aku mati, Tenanglah Chen Fei. Chen Fei. Ku beritahu, hari ini kamu harus menikah. Kamu mau tidak mau harus menikah. Kamu pikir masih ada orang yang akan melindungi sikapmu yang manja ini? Kakak. Kakek dia. Chen Fei. Kematian kakek sudah pasti. Mengapa buang waktu membuat Kong Shao menunggu kosong? Mana yang lebih penting? Kamu tidak bisa membedakannya? Sudah. Jangan buang waktu lagi. Cepat suruh Chen Fei ganti baju pengantin. Ibu, kakak. Apakah kalian masih punya hati nurani? Tidakkah kalian dengar? Kakek, dia. Apa yang kamu bicarakan ini, anak ini, apa-apaan ini? Kamu masih bicara kakek-kakek, cepat bangun. Apa yang kalian lakukan? Ganti baju, cepat, bangun. Kamu, Aku, Jiang Feng, masih ada. Berani-beraninya kalian memaksanya menikah lagi. Jiang Feng, jangan berlagak di sini. Chen Fei, Si tua bangka ini menganggapmu manusia. Kami tidak mudah dibodohi. Mobil pengantin Kong Shao sudah sampai. Hari ini, jika kamu berani merusak urusan besar keluarga Liu lagi. Kalau Kong Shao marah, kamu mungkin hidup mati sulit diprediksi. kurang ajar. Apalagi menikah lagi bukan keinginan Chen Fei. Dia Kong Mingze itu siapa sih? Cuma dulu males urusin dia aja. Kalian paksa-paksa banget. Mau main kasar, pengen langsung jadi. Biar urusannya selesai. Kalau beneran gak ada kakek Liu, gue rasa keluarga Liu ini bakal bangkrut juga cepat atau lambat. Chen Fei. Kakek pasti nggak kenapa-napa. Dengerin tuh. Menantu macam apa yang berani kayak gini? Jiang Feng, apa otak lo bermasalah? Di seluruh keluarga Liu,
Cuma kakek Liu yang belain lo. Dan sekarang kakek itu, cuma tinggal tarikan nafas terakhir. Lo pikir di saat genting kayak gini, siapa lagi yang bisa hentikan pernikahan keluarga Kong dan Liu? Kayak belalang lawan roda kereta. Nggak tahu diri. Siapa yang bilang kakek Liu dalam bahaya? Kalian yakin banget? Gue nggak bisa selamatkan dia? Fungsi tubuh kakek Liu udah rusak parah. Sekarang cuma tinggal nafas terakhir. Harusnya pakai energi murni dulu, rawat organ dalamnya. Aduh, kondisi tubuh kakek ini lebih parah dari yang gue bayangin. Dewa datang aja. Pasti geleng-geleng kepala. Dia mau coba selamatin juga. Bikin-bikin aja. Siapa tahu pil ajaib ini bukan racun atau apa. Masa mau bikin kakek sebelum meninggal ngerasain sakit lagi? Kalian diam dong. Wah, aduh. King Tian. Biarin dia kalah. Kalau dia kalah dengan ikhlas, ya udah nggak bakal ribut lagi dong. Udah hampir selesai. Jiang Feng, lo ngapain sama kakek? Selesai. Selesai. Segitu aja simpelnya. Kan gue udah bilang, kondisi tubuh kakek ini. Dewa aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dokter rumah sakit besar aja nggak bisa obatin. Dia mau coba selamatin juga. Buang-buang waktu aja, nyiksa orang yang mau mati. Kakek mungkin tadinya masih ada sisa nafas. Abis dia ributin gini, mungkin udah nggak ada sisa nafas sama sekali. Menurut gue, mending siap-siap aja. Setelah acara pertunangan Kong Liu selesai, mari kita cari lokasi Feng Shui yang bagus. Kukira dia hebat, ternyata cuma segini. Hahaha. Jiang Feng, oh Jiang Feng. Kamu benar-benar membuat kami tercengang. Bu, inisial, ayo kita keluar dulu. Ayo. Hantu? Hantu? Ribut sekali. Ngumpul-ngumpul buat apa? Bukan, kakek, kamu belum lewat 7 hari. Kapan sih? Apa-apaan ini? Dengar-dengar, kamu mau menikahkan Chen Fei lagi? Memangnya kenapa? Kamu yang jadi pemimpin di rumah ini? Kakek, ini jangan-jangan gejala sebelum meninggal? Hati-hati, turun dulu. Si tua bangka hidup lagi. Rencana kita harus diubah. Kak, lihat semangat kakek memukul kakak. Seperti orang sehat saja. Pasti kakek sudah pulih. Aku bilang juga. Pasti kakak ipar punya cara. Lega. Tidur ini benar-benar nyenyak, rasanya seperti muda puluhan tahun. Sayang sekali, di rumah tidak ada anggur enak. Kalau tidak, pasti akan kuminum sampai puas. Kakek, Jiang Feng baru saja menyelamatkanmu. Tubuhmu baru sembuh, jangan minum dulu. Istirahatlah yang cukup. Baik. Xiao Jiang. Menurut Chen Fei, kamu yang menyelamatkanku. Hanya bantuan kecil saja. Sepanjang hidup, kakek selalu bertindak jujur dan setia. Kalau sampai jatuh tanpa sebab yang jelas, itu akan menjadi kerugian bagi Jiang Cheng, dan bencana bagi keluarga Liu. Sudah kukatakan, orang tua ini tidak salah menilai. Bagus. HMPH. Selama bertahun-tahun ini, kemunduran keluarga Liu bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga kekacauan internal keluarga. Waspada siang malam, sulit waspada dari pencuri dalam rumah. Aku belum mati. Kalian sudah mau menikahkan Chen Fei lagi. Dan kamu, anak durhaka, brengsek.
Kalau bukan karena kamu membuatku marah setengah mati. Keluarga Liu, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Hal konyol yang membuat kita menjadi bahan tertawaan orang luar. Di pihak perusahaan. Jabatanmu dicabut, mulai hari ini. Tanpa izinku. Kamu tidak diizinkan menyentuh urusan apapun dari keluarga Liu. Kakek. Kau tidak boleh melakukan ini. Aku melakukan semua ini untuk kebaikan keluarga Liu kita. Untuk kebaikan keluarga Liu? Jika kau benar-benar untuk kebaikan keluarga Liu, kau tidak akan buru-buru mengadakan upacara pemakaman untukku. Apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih kendali kekuasaan keluarga Liu. Dan memaksa Chen Fei untuk menikah lagi dengan orang asing. Tuan muda keluarga Kong. Silakan pulang. Perjodohan ini, keluarga Liu tidak mengakuinya. Ini, Tuan Tua Liu. Sebagai generasi muda, seharusnya aku tidak berbicara hal ini, tapi aku masih ingin mengingatkanmu dengan niat baik. Keluarga Liu kalian. Jika tidak ada perlindungan dari keluarga Kong, mungkin tidak akan bertahan lama lagi. Bajingan. Sekalipun keluarga Liu semakin merosot, tidak gilirannya anak muda sepertimu yang memberiku ceramah di sini. Penjaga. Antar tamu keluar. Tuan Liu, saya sebagai generasi muda masih muda. Masih punya banyak waktu menunggu kamu pergi ke alam baka. Pergi. Aku khawatir kamu tidak akan menunggu hari itu. Masih ada orang di keluarga Liu. Tidak gilirannya orang asing sepertimu yang ikut campur. Tuan tua, tenanglah. Aku pasti akan melindungi Chen Fei dan keluarga Liu dengan baik. Karena kau sangat percaya diri. Mari kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Setelah pesta besar selesai. Cepat atau lambat aku akan membereskanmu. Badai dahsyat dari keluarga Kong akan segera datang. Pada saat itu, setelah keluarga Kong menjalin hubungan dekat dengan Jiang Beizun, rencana besar saya akan selesai. Dan saat kematianmu juga akan tiba. Begitukah? Aku sangat menantikannya. Hei, hei, hei. Bu. Kalian berdua, cabut semua karakter bahagia di luar untukku. Cepat pergi. Ayo, ayo pergi. Chen Fei, aku sudah lama tidak keluar rumah. Temani aku keluar jalan-jalan, ya? Baik. Dan kamu Xiao Jiang, ayo ikut bersama. Baik. Cuacanya sangat bagus hari ini. Chen Fei, kamu sudah menderita banyak selama hari-hari ini. Selama kakek bisa baik-baik saja. Chen Fei rela melakukan apapun. Dan Jiang Feng, selama aku sakit. Pasti kamu banyak mendapat perlakuan tidak adil, kan? Tenang saja, tidak peduli apa kata orang lain di keluarga Liu. Aku orang tua ini, akan selalu menyediakan tempat makan untukmu. Tuan, Anda terlalu khawatir. Sejujurnya, saya tidak pernah memiliki keluhan apapun terhadap keluarga Liu. Saya memang tidak menyukai beberapa orang di keluarga Liu, tapi itu urusan tersendiri. Jika bukan karena Anda yang bersikeras menerima saya bertahun-tahun yang lalu, saya tidak akan berada di sini sekarang. Jiang Feng akan selalu mengingat kebaikan ini di hati. Kalau kamu bisa melihatnya dengan jelas, saya jadi tenang. Chen Fei, Jiang Feng adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjagamu. Kalian harus saling memahami dan saling menghargai. Tenang saja, kakek. Saya akan mengerahkan seluruh hidup saya untuk melindungi Chen Fei. Dulu, selalu saya yang melindungi Chen Fei. Sekarang, akhirnya ada orang yang bisa menggantikan saya melindunginya. Chen Fei, besok aku ingin kembali ke rumah lama Nangkang untuk membersihkan makam nenekmu. Aku merindukan nenekmu. Apakah di depan itu sedang melihat ikan? Tidak menyangka, kamu benar-benar bisa pengobatan. Kalau tidak begitu, menurutmu apa yang aku lakukan selama aku menghilang ini? Orang memang harus belajar sesuatu, kan? Jiang Feng, terima kasih. Jika bukan karena kamu, kakek mungkin benar-benar sudah. Tidak heran Nyoba Siong begitu sopan padamu. Memang benar, dengan kemampuan menyembuhkan orang. Itu juga menjadi keahlian yang bisa diandalkan. Jiang Feng, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku sudah bilang. Kali ini aku kembali.
Hanya untuk menebus kesalahan yang aku buat padamu dulu. Meskipun kamu sekarang lebih berkembang dari sebelumnya, kamu harus terus berusaha menunjukkan yang terbaik. Jangan sombong. Saya mengerti. Saya akan membuktikan diri dengan tindakan nyata. Tapi jangan anggap aku terlalu cerewet, meskipun sekarang kamu memang punya sedikit ilmu pengobatan, tapi itu cuma ilmu pengobatan jalanan. Jangan habiskan semua tenagamu untuk hal ini saja. Kota Jiangcheng menyembunyikan banyak orang penting. Meski sekarang kamu sudah berkembang, jangan seperti dulu. Terlalu gegabah. Baik. Ilmu-ilmu ini di hadapan praktisi sejati. Kamu harus tahu cara menyembunyikan kelemahan. Aku tidak ingin kamu celaka. Aku hanya ingin kamu hidup aman, tulus, dan baik. Menyembunyikan kelemahan? Aku? Bagus kalau kamu mengerti. Cepat, turun ke danau rebut. Selamat, tuan rumah, mendapat ikan koi. Bagaimana dengan urusan yang kuserahkan padamu? Lapor tuan, surat tantangan sudah dikirim, besok jam Shen. Gunung Tianshuan, kuil Yungwan. Tapi, aku khawatir. Jiang Beizun ini mungkin tidak berani menerima tantangan. Tidak. Dia pasti akan pergi. Sejak zaman dulu, begitu perseteruan naik ke pertarungan hidup mati, tidak ada alasan untuk bersembunyi. Kita yang berlatih, seumur hidup mengejar persaingan. Bersaing sumber daya, jaringan, keberuntungan. Jika Jiang Beizun takut saat bertarung, menurutmu, bagaimana dunia akan memandangnya? Ke depannya, dengan muka apa dia bisa tinggal di Jiangcheng? Aku paham. Anda menyuruhku beritahu keluarga Lu dan jadikan para pahlawan dunia sebagai saksi. Ternyata ada makna lain. Tapi, keluarga Kong itu, Kong Tianhai si rubah tua ini, pura-pura mati, mundur ke belakang layar. Benar-benar menipu kami semua. Sekarang dia menyebarkan kabar angin. Akan mengadakan pesta besar. Ingin menarik Jiang Beizun untuk digunakan sendiri. HMPH. Rencananya memang bagus. Sayangnya, setelah besok, tidak akan ada lagi Jiang Beizun di Jiangcheng. Tuan MU datang larut malam. Ada hal penting? Tuan Jiang tampak terkejut melihatku. Lumayan. Lagi pula rumah ini milik Tuan MU. Wajar kamu muncul di sini. Tidak. Rumah ini dulunya memang milikku, tapi sekarang pemiliknya adalah Tuan Jiang. Karena aku sudah memberikannya kepada Tuan, tentu saja tidak ada alasan untuk kembali. Malam ini aku menerobos masuk tanpa izin. Mohon Tuan Jiang mau memaafkanku. Bukankah Tuan Jiang yang menyuruh utusanmu memintaku datang ke sini? Kenapa? Cuma sebentar, kamu sudah lupa kata-kata yang kamu ucapkan sendiri. Sekarang aku sudah datang, bagaimana pendapat Tuan Jiang? Sekarang aku sudah datang, bagaimana pendapat Tuan Jiang? Pasti Presiden MU salah mengartikan maksudku. Silakan duduk.
MU Hitang punya banyak urusan. Tidak perlu buang waktu untuk urusanku. Dengan kemampuan Tuan Jiang, pasti kamu akan menjadi mitra paling berharga MU Hitang. Setiap tindakan dan ucapan, Yan Ran memberimu perlakuan terbaik loh. Tidak perlu. Jadi Tuan Jiang menolakku? Apa maksud perkataan Presiden MU ini? Jangan-jangan Tuan Jiang mengira Yan Ran itu wanita penghibur? Sampai kamu menjaga jarak sejahat ini denganku. Orang bilang, ketika pria mencapai usia tertentu, kecantikan berada di urutan kedua, kekuasaan dan karir yang nomor 1. Entah apakah Tuan Jiang juga punya pemikiran seperti itu? Yan Ran sekarang sudah 31 tahun. Belum pernah tertarik pada siapapun sebelumnya. Kecuali kamu, Tuan. Tuan Feng, hati-hati masuk angin. Apakah Tuan Jiang salah paham? Aku datang hari ini cuma punya satu tujuan, yaitu memberikan benda ini padamu. Surat tantangan dari keluarga Hong. Kalau tidak, menurutmu apa itu? Baiklah, barang sudah kukirim, aku tidak akan mengganggu lagi. Tuan Jiang bisa mempertimbangkan, apakah akan menghindari pertarungan ini. Bagaimanapun juga, Hong Chong Xiao, kepala keluarga Hong tidak sama dengan Hong Li. Dia benar-benar ahli tingkat tanah, kalah dari dia tidak memalukan. Pepatah bilang, selama hutan masih hijau, tak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Tuan Jiang pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Kalau butuh apapun, silakan bicara saja. Terserah apapun hasil akhirnya, aku MU Hitang akan selalu mendukungmu sepenuh hati. Pria yang ingin membuka pakaianku sudah banyak banget. Yang mau memasangkannya kembali dengan tangannya sendiri. Belum pernah ada. Jiang Beizun. Gunung Tianshuan. Menarik. Kak, tunggu aku. Kak, temani aku ke Gunung Tianshuan. Kamu mau ke Gunung Tianshuan buat apa? Hari ini kan hari libur. Awalnya aku janjian sama teman-teman untuk mendaki gunung. Tapi mereka semua membatalkan janji. Kak, mau ikut gak? Gak ah, aku masih harus kerja. Oke, aku ngerti. Kalau gitu aku pergi sendiri. Kalau sudah gelap. Di gunung ada serigala atau harimau, aku bisa. Kak, sudah berapa lama kamu nggak nemenin aku main? Dengar-dengar, di gunung ada kuil yang sangat sakti, namanya Kuil Yungwan. Mau ikut sembahyang nggak? Baiklah. Akhir-akhir ini kota Jiang juga nggak aman. Aku nggak tega kamu pergi sendiri. Aku temani kamu saja. Hore! Ayo, berangkat sekarang juga. Aku tahu, kakak paling baik sama aku. Hong Ling, tugas memandu senior Jiang, aku serahkan padamu. Ingat, nanti saat bertemu senior Jiang, harus bersikap sopan. Baik kakek, aku tahu. Aku mau lihat, kamu ini Jiang Beizun. Bisa berpura-pura sampai kapan? Kamu di sini ngapain? Kalau bisa menolak. Kamu pikir aku mau lihat kamu? Kakekku yang suruh, memaksa aku menjemputmu. Untuk pergi ke Gunung Tianshuan. Kenapa? Jangan-jangan, kamu benar-benar mau menerima tantangan? Menurutmu, aku harus mengurung diri di rumah? Tentu saja. Kurasa kamu baru datang, nggak paham betapa dalamnya perairan kota Jiang ini. Siapa itu Hong Chong Xiao? Dia adalah petarung tingkat bumi yang senior. Juara sejati kota Jiang. Bahkan kakekku sekarang nggak berani bilang pasti bisa menang darinya. Kamu yang cuma puncak tingkat Xuan, berani-beraninya melawan tingkat bumi, sungguh sombong dan bodoh. Kalau aku jadi kamu, pasti tidak akan menerima tantangan.
Tindakan seperti ini, apa bedanya dengan bunuh diri? Belum juga bertarung. Bagaimana kamu bisa yakin aku tidak bisa mengalahkannya? Atau jangan-jangan, kamu memang tipe orang yang suka menghindar saat ada masalah? Kamu tidak perlu banyak bicara. Saat kamu benar-benar menghadapi petarung tingkat bumi, baru akan mengerti. Ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Nona Lu. Kak, kita main keluar tanpa ajak kakak ipar. Dia nggak marah ya? Dia nggak sepelit itu kok. Kamu akhir-akhir ini juga mulai manggil dia kakak ipar. Kenapa? Prasangka terhadapnya sudah hilang? Kak, kamu nggak perhatian? Akhir-akhir ini kakak ipar kayak orang yang beda. Dia sekarang lebih bisa diandalkan, lebih menarik. Dan selalu bisa kasih kita kejutan-kejutan kecil. Kak, kayaknya aku lihat kakak ipar. Jiang Feng. Roro, kamu salah lihat kali. Masa iya dia ke sini? Bukannya kamu mau main lagi? Cepetan pergi. Ayo pergi. Tempat ini benar-benar lokasi Feng Shui yang bagus. Tuan Jiang sudah sampai. Ini ternyata kuil Yungwan ya? Iya. Ngomong-ngomong soal kuil Yungwan ini, latar belakangnya besar loh. Dibangun di puncak Gunung Tianshuan, berada di awan, pandangan sampai ke ujung langit. Dari ujung langit. Konon Bodhisattva Wuxiang pernah bertapa di sini selama 100 tahun. Dan tidak makan minum sama sekali, diam bagai gunung, siang malam membaca sutra. Akhirnya, mencapai pencerahan dan menjadi Buddha, menolong semua makhluk. Cerita-cerita rakyat mitos seperti ini cukup menarik. Iya. Tuan Jiang mau coba minta ramalan tidak? Lihat yang datang berdoa banyak, sepertinya cukup jitu. Berdoa tidak usah. Aku tidak percaya hal-hal seperti ini. Zun Jiangbei, kamu benar-benar tidak punya pantangannya di depan Bodhisattva. Berani bicara sembarangan. Aku sarankan, lebih baik kamu dengan tulus. Pergi berdoa dan minta ramalan. Nanti dalam pertaruhan nyawa kamu dengan kepala keluarga Hong Chong Xiao, akhirnya mati, atau cacat, tapi selamat nyawanya. Begitukah? Sepanjang hidup Sun Jiangbei, hanya percaya pada diri sendiri. Ini. Kak cepat dong, aduh cepat-cepat. Di sana ada tempat permohonan, ayo kita lihat. Cepat, Kak. Hei, bagaimana cara minta ramalan di sini? Dengar-dengar sangat ampuh. Benar atau tidak? Shifu, adik saya kurang pandai bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Penderma, terlalu berat kata-katanya. Hamba melihat tuan muda ini. Sifatnya lincah, hati alamiah, tidak ada yang tidak pantas. Ramalan di kuil Yungwan ini. Jenisnya banyak, tidak tahu kedua tuan, ingin minta permohonan apa? Saya ingin minta keluarga lancar, kakak saya selamat keluar masuk, sehat jasmani. Oh, hahaha. Nona, silakan. Delapan tujuh. Bekerja sama sepenuh hati, bagaikan kupu-kupu menari di taman bunga. Pergi dibantu rezeki, pulang membawa emas penuh kantong. Membawa emas penuh kantong artinya apa? Apakah keluarga kami akan sangat kaya dan mulia? Hahaha. Ramalan Zongji lumayan bagus. Shifu, uang duka ini. Sesuai keinginan Nona, kuil Yungwan ini tidak pernah memaksa. Kak, bagaimana kalau kamu juga minta satu? Saya, Aduh, sudah datang, coba satu saja. karena kamu sudah minta keselamatan rumah tangga, saya minta yang lain. Shifu, bisakah minta jodoh? Chen Fei. Shifu, bisakah minta jodoh? Kak, menurutku hubunganmu dengan kakak ipar, banyak rintangannya. 9 dari 10, ramalan sia-sia kian. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana kalau ternyata Shang Qian? Nona belum tahu Shang Shangqian ini hingga hari ini. Kuil Yungwan ini belum pernah muncul. Mungkin mengecewakan Nona. Chen Fei sepertinya berniat minta jodoh antara kami berdua. Saya harus buat dia lebih percaya diri.
Ternyata, kuil ini sama ampuhnya dengan kabar angin. Tidak apa-apa, Shifu. Hari ini saya ingin mengatakan. Satu ketenangan, satu arah. Bukan hanya untuk Xiangxiang Daji. Baik, Nona, silakan. Guan-guan Jujiu, di tepi sungai. Gadis cantik jelita, idaman pria. Xiangxiang Daji. Apa? Biar saya lihat. Xiangxiang Qian. Ini adalah keberuntungan terbesar dari semua keberuntungan. Xiangxiang Qian yang belum muncul di kuil Yungwan selama 100 tahun. Hari ini lahir secara tiba-tiba. Jodoh surgawi, bersama hingga tua. Nona memiliki keberuntungan besar. Jodoh ini sangat bagus. Apa maksudnya? Tadi kamu bilang, tidak pernah ada tanda keberuntungan tertinggi. Sekarang malah, jangan-jangan kamu cari masalah, mau tipu kakakku bayar lebih? Nona kecil jangan sembarangan bicara, kuil Yungwan ini sudah berusia ratusan tahun. Tidak pernah melakukan hal hina seperti itu. Mungkin ini hasil usaha kita bersama, juga takdir yang menyertai. Chen Fei jangan khawatir. Aku pasti akan berikan rasa aman lebih untukmu. Kedua penderma, harapan sudah terkabul, hari ini kuil ada urusan. Ditutup darurat, mohon segera pergi. Ada kejadian mendadak ya? Oh, ada orang penting, akan melakukan upacara. Detailnya aku tidak terlalu tahu, mohon turun gunung saja. Keberuntungan tertinggi. Kak, kamu hebat banget. Ayo pergi. Kak, mereka sepertinya keluarga Hong, maksudmu? Keluarga Hong, salah satu dari 3 kekuatan top di Jiangcheng? Kita cepat turun gunung saja, tidak baik lama-lama di sini. Aku juga tidak suka terlalu banyak berurusan dengan orang-orang seperti ini.